Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Insyaallah pada malam ini saya akan mengungkap tentang kehidupan hantu pocong. Apakah itu mitos atau memang benar-benar ada? Kalau memang benar-benar ada, asal-usul dari manakah hantu pocong itu? Dan bagaimana kehidupannya? Mari kita saksikan tentang fenomena hantu pocong. Monggo Pak, keluarkan sukman jenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba lihat daerah sini ada nggak makhluk seperti pocong atau istilahnya hantu pocong? Ada, guys. Berapa jumlah? Coba sukman jenengan terbang untuk mengelilingi tempat-tempat bambu ini. Biasanya makhluk jenis pocong itu bertempat di bambu, kata orang-orang Jawa dulu. 6-7. Salah satunya ada yang paling besar atau mungkin paling istilahnya dituahkan dengan sinar yang berbeda. Ada, guys. Sebelah mana itu? Coba saya pinjam jasadnya, saya masukkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Apakah Anda termasuk jenis hantu pocong? Iya. Dengan kostum seperti orang mati? Iya. Campur darah. Sebenarnya Anda ini termasuk bangsa jin atau gimana? Bangsa jin. Bangsa jin. Iya. Memang aslinya Anda itu berwujud seperti pocong atau bukan wujud Anda sebenarnya? Bukan sebenarnya. Berarti Anda hanya menipu seseorang untuk melemahkan iman seseorang gitu ya? Menakuti orang. Terus biasanya kan ada orang meninggal, lalu dikait-kaitan dengan hantu pocong dan ketemu hantu pocong. Itu apa juga termasuk golongan Anda? Saya manfaatkan. Sebab rasa takut itu? Iya. Karena kepercayaan itu? Iya. Tujuan Anda apa? Menciptakan rasa takut dengan Suka menggoda orang. Aku juga. Berarti sebenarnya setelah Anda mewujudkan bentuk Anda sebagai pocong, lalu Anda kembali ke wujud aslinya gitu? Wujud asli Anda seperti layaknya jin-jin biasa yang berjalan dengan kaki? Ya tergantung. Kalau sudah capek. Sudah capek, pencolot-pencolot gitu ya? Nggak nyaman. Nggak nyaman ya? Oh, ini gini pemirsa, katanya dia nggak nyaman pakai kostum itu pemirsa. Makanya dia kalau sudah capek, dia lepas kostumnya. Dia ingin berjalan normalnya. Tapi kalau ada seseorang yang imannya lemah, maka dia akan pakai kostumnya lagi. Jadi dia pencolot-pencolot, tapi kenyataannya tidak nyaman juga gitu loh. Wajah Anda kan identik dengan hitam, dengan mata melotot seperti televisi. Itu kira-kira sebenarnya itu wajah Anda sebenarnya apa tidak? Bukan. Terus wujud asli Anda seperti apa? Layaknya bangsa jin. Layaknya bangsa jin ya, bukan seperti bangsa pocong ya? Iya. Bukan ya. Berarti kalau menurut saya berarti Anda bukan masuk kategori golongan bangsa pocong, tapi memang bangsa jin ya. Iya. Kalau istilah golongan itu kan ada golongan Genderuwo, itu asli golongan Genderuwo. Karena gini, yang membuat saya bertanya-tanya itu, kalau memang Anda itu benar-benar memiliki golongan khusus untuk hantu-hantu pocong, kenapa nggak ada cerita tentang orang menemukan anak pocong gitu loh? Iya. Tapi kenyataannya berkembang biak dengan banyak. Makanya itu yang buat saya sanksi. Beda dengan golongan bangsa Genderuwo. Ada juga orang yang menemukan anak Genderuwo di alam gaib dan sebagainya. Berarti benar-benar dia memiliki populasi Genderuwo atau memiliki komunitas sendirinya. Iya. Ya. Itu tergantung yang pengen iseng aja. Berarti istilah hantu pocong itu bangsa-bangsa jin yang suka iseng gitu ya? Iya. Ada nggak bangsa hantu pocong yang perempuan? Iya ada. Terus Anda sukanya apa? Biasanya kesukaan Anda itu makanannya apa? Haruman bunga.
Mawar. Mawar. Anda suka ya? Iya. Ada sebuah mitos yang mengatakan jika hantu pocong itu bisa nyembur atau bisa mengeludahi seseorang. Di saat seseorang terkena ludahnya, dia akan seperti kayak orang yang sakit kulit itu. Benar nggak itu? Iya. Itu kemampuan kami. Nah, apakah setiap bangsa jin yang mewujudkan seperti hantu pocong itu memiliki kemampuan itu, atau hanya sebagian saja yang bisa melakukannya, kemampuan dohir itu? Sebagian. Tapi Ya. Anda termasuk bisa nggak? Bisa. Hah? Terus jika tidak ada target yang Anda goda, misalnya tidak ada seseorang yang terlalu berlebihan tentang takut dengan hantu pocong, sehari-hari Anda itu berarti lepas pakaian Anda? Iya. Kembali seperti biasa. Kembali setelah itu pakai pakaian lagi? Iya, kalau ada mangsa. Terus pakaian yang Anda buat itu? Pakaian bangsa kami. Oh, makanya tidak ada ceritanya seseorang yang menemukan baju jin, tidak ada orang yang menemukan benda jin, yang ada menemukan benda manusia. Saya percaya itu, memang setuju saya. Adakah khorin yang menyerupai pocong? Nggak ada. Nggak ada ya, karena dalam Iya. Al-Quran sendiri disebutkan khorin itu ya mirip seperti orang itu sendiri. Tapi Anda pernah melihat khorin nggak? Sering. Biasanya dia ikut menggoda orang atau gimana kalau khorin itu? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Kecuali keadaan tertentu. Berarti dia punya cara sendiri ya untuk menggoda seseorang atau melemahkan iman seseorang dalam tingkatannya masing-masing. Kira-kira Anda kelebihannya Bau busuk. seperti apa bau busuknya? Amis, arus. Itu bau itu memang asli khas baumu atau memang Anda ciptakan untuk melemahkan iman manusia? Saya ciptakan. Berarti memang dengan sengaja Anda ciptakan agar supaya menimbulkan ciri khas tersendiri, bahasanya itu bangsamu gitu ya? Iya. Untuk menambah rasa takut mereka. Misal contoh gini, katakan saya ini bisa melihat bangsa gaib. Terus saya melihat bangsa gaib dengan ilmu panca indera keenam, bukan menggunakan ilmu yang biasa saya gunakan. Otomatis saya bisa melihat semua jin, genderuwo, sama hantu pocong. Loh, kenapa kok pada saat saya melihat dimensi alam gaib kok terlihat pocong? Itu gimana? Apa dalam kondisi dia itu memang masih dalam kondisi pakai kostum, atau kebetulan dia apa memang dia juga bisa merasakan sebelum orang itu menembus alam itu? Saya membaca kemampuan orang. Dengan cepat saya merubah diri. Masya Allah, sampai segitu Anda. Iya. Kan terlihat orang yang memiliki kemampuan lebih, yang akan masuk ke dalam alam kami. Kami berlomba-lomba untuk menampakkan wujud kami. Sekalipun manusia itu indigo ya, Iya. Anda bisa membaca, bisa memprediksi, lalu Anda mempercepat diri untuk merubah. Iya. Coba saya perlihatkan bagaimana cara Anda berjalan seperti pocong. Oh, begitu ya. Terus kalau Anda menjadi wujud sebenarnya seperti apa perjalanannya? Kalau pada saat seperti jin. Oh, mundak sangar nih. Ush. Bagaimana? Seperti ini pemirsa. Oh, gitu pemirsa. Jempol ini. Sudah cukup. Kembali ya. Saya kirim sukman jenengan ke makam yang ada di sebelah. Sudah sampai? Sudah. Demi Allah. Demi Allah. Oh ya, di sana ada nggak makhluk gaib yang mungkin atau bangsa jin yang sekiranya dituakan? Ada, Mas. Bentuknya seperti apa? Bertanduk, Mas. Ketinggiannya berapa? 10 meteran. Bisa digambarkan wajahnya seperti apa? Matanya merah, Mas. Ada ekornya. Seperti binatang. Saya pinjam jasadnya untuk saya kontak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda muslim apa enggak? Bukan urusanmu. Oh ya, saya mau tanya tentang masalah kematian seseorang. Ada nggak tentang istilah mitos
seseorang mengambil tali pocong di antara jenazah-jenazah yang ada di makam tersebut? Ada, tapi sudah lama. Itu kan hanya sebuah kain kafan. Terus diambil. Konon katanya siapapun yang memilikinya bisa menghilang. Itu benar enggak itu? Itu dari bangsa kami. Maksudnya dari bangsa Anda gimana? Itu kekuatan bangsa kami yang menyuplai. Karena keyakinan dari mereka yang berlebihan. Dari keyakinan itulah kami memberikan kekuatan lebih. Berarti benar adanya ya mitos itu ya? Iya. Adakah kelemahannya jika seseorang yang memiliki tali pocong tersebut bisa benar-benar hilang? Kalau kami beritahukan, mereka tidak akan percaya lagi pada kami. Berarti itu rahasia Anda ya? Iya. Caranya bagaimana untuk menghancurkan kemampuan itu? Pada saat menggunakan tali itu, Lalu kita bacakan setiap dia keluar pasti akan membawa ke tali itu ayat-ayat Al-Quran ayat Al-Quran yang memiliki kemampuan khusus. yang pasti ayat Al-Quran yang punya energi panas gitu ya? Iya. Seperti kayak ayat kursi, surat Anas itu ya? Iya. Itu dibaca berapa kali? 3 kali. Berarti Iya. intinya seperti ini. Jika kita mengetahui seseorang yang memiliki tali pocong, lalu kita langsung bacakan pada orang tersebut pada saat mereka keluar. Iya. Selain itu, Izinkan aku pergi. oh enggak mungkin Anda pergi dalam kondisi kedua kaki hilang dan tangan satu hilang. Enggak usah takut, santai saja. Kita bervisi kok, bukan menaklukkan. Anda ingin apa sebagai gantinya? Aku ingin kemampuan lebih agar tidak ada yang menggangguku. Ya sudah, enggak apa-apa. Sebagai gantinya Anda membocorkan sebuah rahasia, tapi itu pun jika petunjuk Allah mengatakan apa yang jenengan sampaikan itu benar. Anda di belakang sini dulu, saya keluarkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya buat petunjuk berdasarkan data tulisan tepat di pinggir makhluk gaib yang ada di sebelah jenengan. Baca petunjuk itu, apa benar cara-cara yang disampaikan makhluk gaib tersebut itu benar adanya atau hanya sebuah bohong? Baca tulisannya, karena ini petunjuk ini murni. Ini langsung membaca pikirannya bangsa gaib itu. Meragukan, Gus. Tulisannya meragukan. Iya. Saya pinjam jasanya lagi, saya kontak. Assalamualaikum. Ada apa lagi? Anda berbohong. Tapi saya sebagian memberi kebenaran. Tetap saja ada sebagian yang bohong. Saya sudah katakan. OPV sangat jeli dalam urusan-urusan dialog dengan bangsa jin. Tidak ada sekecil apapun data yang luput. Apa maumu? Aku tidak pernah mengganggu. Saya sudah katakan. Saya hanya bersyiar. Saya tanya sekali lagi. Bagaimana cara melunturkannya? Aku tidak tahu pasti. Tidak tahu pasti, kenapa Anda memberitahu seperti itu? Aku tidak mau berurusan dengan kamu. Nah makanya nggak mau berurusan tapi kamu bohong. Bangsa jin mana yang tahu? Jangan buat saya marah. Rajanya pocong itu sendiri. Rajanya pocong itu sendiri. Terus apa kaitannya dengan hantu pocong itu? Dia juga bangsa sepertimu, bukan golongan pocong. Dia juga golongan bangsa jin. Dia yang biasa menyuplai kekuatan itu. Seperti itu? Ya. Ya sudah, makasih. Saya akan kembalikan. Tangan dan kakimu tidak perlu saya potong lagi. Saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya masukkan hantu pocong yang tadi. Bismillah, raja hantu pocong. Kun fayakun. Assalamualaikum. Oh ya, saya mau tanya. Ini saya dapat informasi dari Raja Jin yang ada di kuburan tersebut, bahwasanya Anda tahu rahasia dari tali pocong itu. Bagaimana cara melunturkannya? Jangan cengengesan sama saya. Barusan saya ditipu jin ini. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Saya tanya balik.
Apa yang kamu inginkan? Jika Anda memberitahu rahasianya. Saya tegaskan sekali lagi. Barusan saya ditipu bangsa jin, dan saya bisa mengatakan ditipu karena ada kemampuan khusus untuk melihat data pemikiranmu. Jika Anda berbohong, maka hasilnya akan sama. Anda akan berurusan dengan saya. Apa yang Anda inginkan? Saya ingin senjata. Saya berikan. Tapi berikan apa yang saya inginkan. Apa yang kamu mau? Apa rahasianya untuk melunturkan kekuatan tali pocong itu? Jangan buat saya marah. Apa rahasianya? Saya berikan apa yang kamu inginkan, berikan apa yang saya inginkan. Bakar tali pocong itu. Bagaimana caranya membakar? Itu milik orang lain. Ingat, tidak ada satupun data yang bisa dibohongi loh. Jangan macam-macam loh. Aku paling benci dibohongi oleh bangsa jin. Telapakku ada sesuatu yang dapat membakarmu hingga menjadi debu. Saya tanya sekali lagi, apa rahasianya? Caranya bagaimana? Prosesnya seperti apa? Untuk melunturkan kekuatan tali pocong itu. Karena itu bukan sebatas dongeng ini. Ini sudah legenda istilah tali pocong ini. Bahkan sangat terbukti. Curi dulu tali pocong itu. Pada saatnya menggunakan keluar. Ada pada hari tertentu. Tali itu ditinggalkan. Pada hari apa pengambilannya? Pada malam Jumat. Jumat apa? Jumat Kliwon. Sasi Suro tepat jam 12 malam. Berarti saya harus mencuri dulu. Iya. Selain cara itu, ada cara lain nggak tanpa mencuri? Tidak ada. Anda harus menangkap orang itu terlebih dahulu. Seperti itu ya. Mungkin ada mantra khusus dari bangsa Anda untuk menghancurkan kekuatan tali pocong, karena memang Anda yang menyuplai kekuatannya. Di dalam kitabmu sudah ada ayat-ayat tertentu. Kitab siapa? Kitab Al-Quran. Ayat kursi? Atau surat Anas? Iya, tapi lebih mampu lagi kemampuannya jika menggunakan surat Yasin. Dibaca berapa kali? 7. 7 kali. Setelah itu tali pocong itu diapakan? Rendam pakai air bunga 7 rupa. Setelah itu dibakar. Berarti dibacakan ayat kursi dalam kondisi direndam air bunga, macam bunga itu. Iya. Baru dibakar. Iya. Terus biasanya setelah seseorang itu mendapatkan tali pocong, prosesnya bagaimana kebanyakan? Apa dia harus memberi sesaji pada tali pocong itu atau bagaimana? Tidak mungkin kan langsung bisa digunakan. Pasti Anda meminta imbalan tersendiri kan bagi orang yang mengambil. Ada ritual. Seperti apa misal contoh ritualnya? Harus menyiapkan makanan untuk kami. Wangi-wangian. Dan lagi, jika seseorang yang memiliki tali pocong tersebut, apakah dia juga terikat perjanjian padamu? Iya. Kalau dia tidak mendapati janjinya, nyawa dia sendiri yang akan jadi taruhannya. Perjanjiannya seperti apa? Setiap 1 minggu sekali kami minta darah. Tapi kalau darah itu tidak diberi, kami akan murka. itu darah binatang apa? Ayam berwarna hitam. Oh, ayam cemani. Ya sudah, saya keluarkan dulu, nanti saya cek kebenarannya. Awas loh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya buka dimensi petunjuk melalui data berdasarkan pikiran hantu pocong itu. Baca, Pak. Benar nggak data itu? Benar. Benar ya? Saya
pinjam jasadnya lagi, saya masukkan hantu pocong itu lagi. Assalamualaikum. Oh ya. Terima kasih Anda jujur. Saya akan mengatakan jujur jika setelah petunjuk itu jatuh. Seperti janji saya, akan saya berikan senjata untuk jenengan. Senjata apa yang jenengan inginkan? Coba lihat saja. Senjata yang bisa menakutkan semua lawan saya. Setiap ada yang mau menyerang saya, semua akan takut pada senjata saya. Cukup itu saja? Ya. Coba lihat saya. Nggak mungkin saya memberikan sesuatu dengan kondisi Anda seperti itu. Angkat telapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Senjata ini berupa benang, dan jika benang ini kamu lepaskan, maka ada dua kemampuan. Kemampuan pertama adalah dia bisa mengikat secara otomatis dan tidak bisa terlepas ikatan itu, terkecuali Anda sendiri yang ingin melepasnya. Kemampuan kedua, benang itu bisa berganda, bahkan beribu-ribu benang, seperti layaknya perisai, dan bisa melindungi wilayah Anda sendiri. Tapi senjata ini tidak akan berlaku jika untuk keserakahan Anda. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Tidak. Tidak ya, cukup itu ya. Saya sendiri juga minta maaf karena saya menyita waktu Anda. Yang terpenting Anda sebaik yang dapat memberi informasi yang begitu manfaat untuk bangsa manusia. Kembali. Assalamualaikum Pak. Kembali ke jasad. Subhanallah. Ternyata fenomena hantu pocong itu sangat menarik. Bahwasanya kita selama ini telah dibohongi oleh hantu pocong dengan cara-cara mereka. Semoga dengan tayangan ini banyak hikmah yang akan kita dapatkan, khususnya untuk masalah kebenaran hantu pocong dan tali pocong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.